Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Ini adalah puzzle terakhir dari pack yang dibuat oleh Clover, BT by Tree Bite Me Harder, dan puzzle hari ini adalah Four Arrows. Ya, akhirnya ya sudah mencapai akhir dari pack ini. Dan nanti di hari Jumat saya bakal coba pack yang baru. Dan ya di puzzle ini juga mirip-mirip ya kayak kemarin. Ada 4 sudoku yang terhubung, tapi di sini menggabungkannya dengan arrows gitu. Kalau kemarin kan dengan termo, tapi kalau di sini dengan arrows. Sangat keren sekali. Oke, langsung saja lah kita lihat peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Nanti di akhir juga saya bakal share opini saya mengenai pack ini. Oke, peraturannya adalah puzzle terdiri dari 4 grid sudoku yang saling terhubung. Aturan 4x4 kasih sudoku berlaku untuk setiap grid. Jadi masih berlaku setiap grid ini adalah sudoku 4x4. Angka 1 sampai 4 harus muncul di setiap baris, setiap kolom, dan kotak 2x2. Kemudian angka di sepanjang panah harus berjumlah sesuai angka di lingkaran panah itu. Jadi contohnya misalkan 1 tambah 1 gitu berjumlah 2. Boleh aja berulang angkanya. Atau 1 tambah 2 itu berjumlah 3 contohnya. Kemudian huruf yang sama harus berisi angka yang sama, huruf yang berbeda tidak harus berisi angka yang berbeda. Jadi contohnya kalau A, dia harus misalkan A adalah angka 2, maka A di sini juga harus angka 2. Tapi bisa aja B merupakan angka 2 juga. Nggak harus, walaupun hurufnya berbeda, tapi nggak harus angkanya berbeda. Oke, itu adalah peraturannya. Mari langsung saja kita reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, puzzle terakhir nih. Oke, kita lihat dari grid 1 dulu ya. Tapi masalahnya bisa berulang ya masalah panahnya. Kayak 1 tambah 1 berjumlah 2. Jadi ya setiap panah sih ya, setiap panah itu minimal adalah 1 tambah 1 untuk berjumlah 2. Kalau bisa berulang angkanya. Tapi kayak di panah ini sih yang nggak bisa yang berulang ya. Minimal 1 tambah 2 di sini karena berada dalam box yang sama. Berarti hanya panah ini saja yang nggak bisa angka 2. Sisanya masih bisa semua ya di puzzle ini. Oke. Ya kayak grid ini cuma ada satu panah doang ya. Jadi eh kemungkinan besar sih nggak bakal banyak logika yang bisa kita dapatkan di sini ya. Hanya dibantu oleh huruf-hurufnya saja nanti. Kita mungkin fokus ke grid yang di atas dulu. Mungkin kita bisa kayak gabungin kali ya jumlahnya. Kalau di arrow tuh banyak kayak logika penjumlahan. Kayak contohnya di minimal banget ya. Minimal banget minimal banget kalau panahnya kita jumlahkan bersamaan. Ini adalah 1 tambah 2 dan ini adalah 1 tambah 1. Berjumlah 3 plus 2 plus 3 yaitu berjumlah 5. Ya, berarti minimal ini adalah 5. Asalnya bisa 2 3 ya kalau gitu ya. Bentar. Nggak mungkin 5 minimalnya. Nah, karena kalau kita minimal banget ya, ini bakal menjadi jumlahnya 3 1 tambah 2 dan ini bakal double 1. Tapi kita nggak bisa menempatkan satu lagi di box ini ya. Nggak harus satu harus berada di dua petak ini, tapi sekarang nggak mungkin lagi karena melihat seluruh dua petak ini. Berarti hmm, kayak oke, mungkin pertanyaannya berapa banyak sih angka yang bisa kita ulangi gitu di panah ini? Kayak angkanya tuh nggak mungkin berulang 3 kali gitu. Kayak nggak mungkin ada 3 angka 1 di 4 petak ini. Kalau ada 3 angka 1, dia hanya bisa muncul 1 kali di box ini, 1 kali di box ini, dan 1 kali di box ini. Berarti harus muncul di setiap box gitu. Dan sekarang di box ini tidak bisa muncul lagi. Maka setiap angka hanya bisa berulang 2 kali ya. Angka yang sama hanya bisa berulang 2 kali. Supaya nggak supaya posisinya masih mungkin di box ini. Tapi masih bisa ya kalau misalkan ada dua angka yang sama dan berulang 2 kali. Gimana sih? Ada 2 angka yang sama dan berulang gitu dua-duanya. Kayak misalkan 1 tambah 1 dan 2 tambah 2 kayak gini ya. Tapi ya jadi minimal minimal jumlahnya 6 ya. 1 tambah 1 dan 2 tambah 2 supaya angkanya tidak berulang 3 kali. Berarti kita tahu jumlah panah ini minimal 6.
Berarti nggak mungkin kalau nggak ada angka 4. Kalau nggak ada angka 4, maksimalnya 2 tambah 3 itu berjumlah 5. Oke, berarti ada 4 di sini. Nggak banyak ya logika yang kita dapatkan, tapi oke. Em, kalau dia 2 dan 4, ya kayak masih mungkin ya. 2, 4, 1, dan 2 di sini sih. Ah, nggak mungkin ya ternyata ya. Oke, saya hoki di situ. Tapi, huh, iya, iya, nggak mungkin ada angka 2 sih di panah ini. Karena kalau ada 2 ya, dia hanya bisa didapatkan dengan menggunakan satu tambah satu. Tapi sekarang di panah ini minimalnya bakal sangat besar ya, melebihi angka 4. Agak hoki sih saya tadi nemunya, tapi nggak apa-apa lah. Karena sekarang petak ini minimal bukan angka satu tambah 2, berarti menjadi 3 minimal, dan petak ini minimal 2, nggak mungkin satu. Berarti melebihi angka 4, 2 tambah 3 minimalnya. Ya, ya, ya. Sama juga kalau ada 2 di sini ya. Bakal double satu, dan ini melebihi angka 4. Ya, oke. Berarti ini menjadi 3 4 pair. Oke, dan ini menjadi satu 2 pair. Dan yang 3 menarik sih ya, dan yang 3 itu harus satu tambah 2. Nggak ada cara lain untuk mendapatkan jumlah 3. Kayak nggak mungkin angkanya berulang. Hmm. Iya, iya, ini sepertinya bakal ada dua cara sih. Dua cara untuk mendapatkan panah ini. Bisa aja ini tiga, bisa aja ini empat. Dan kita masih belum tahu gitu gimana kombinasinya. Tapi saya bisa lihat sih bakal sangat menarik banget. Karena kalau yang tiga, ini bakal satu dua pair. Dan seluruh petak ini nggak mungkin berisi satu dan dua lagi. Karena kan kalau ini satu dan dua, petak ini nggak bisa berisi satu dan dua lagi. Kalau ini dua satu, seperti ini, petak ini juga tetap nggak bisa berisi angka satu dan dua lagi. Jadi bakal sangat menarik banget. Cuman uh, masalahnya di sini kayaknya masih bisa dua-duanya ya, karena puzzle juga simetris gitu. Nggak ada hal yang kita bisa ngebreak simetrisnya kecuali dengan huruf A dan B ini. Berarti mungkin kita skip dulu puzzle ini di grid ini. Oke, kita move ke grid kedua. Oke, oke, ini keren logikanya. Di puzzle ini tuh, di grid ini tuh pasti bakal berulang sih angkanya dua-duanya panahnya. Karena kita bisa bertanya gitu, di mana sih petak ini muncul di box ini? Bisa nggak sih, kan dia nggak mungkin muncul di sini oleh Sudoku, berarti harus ada dua petak ini. Bisa nggak sih ini menjadi hijau juga? Kalau misalkan ini menjadi hijau, maka dua petak ini berisi angka yang sama. Contohnya angka 3 gitu. Maka di panahnya harus nol. Dan itu nggak mungkin. Kita nggak menggunakan angka nol di Sudoku ini ya. Oke, berarti kita tahu bahwa angka ini harus muncul di sini oleh Sudoku. Sama juga logikanya di sini. Dan ya, sekarang salah satunya harus satu tambah satu, dan salah satunya harus 2 tambah 2 sih. Karena nggak mungkin ya 3 tambah 3 akan berjumlah 6 atau lebih, dan itu nggak mungkin. Dan juga 4 tambah 4 akan berjumlah 8, itu nggak mungkin. Berarti salah satunya harus satu tambah satu untuk berjumlah 2, dan salah satunya harus 2 tambah 2 untuk berjumlah 4. Maka ini menjadi 2 4 pair. Dan ini adalah satu dan 2 ya. Oke, berarti di baris ini kita butuh dan 3 dan 4 sekarang. Berarti C dan D menjadi 3 atau 4. Oke, kita ambil C dan D, ini menjadi 3 dan 4. Kita punya 3 4 pair di box ini, sehingga ini menjadi satu dan 2. Nice. Oke, ini gimana ini cara ngebreak simetrisnya ini? Hmm. Kayak petak ini, bentar, 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 bentar. Kayak masih ada yang aneh di sini. Kalau ini 4, enggak, tapi ini masih simetris juga ya, kayak nggak ada masalah gitu. Hmm.
Kayak petak ini nggak mungkin sama deh, tapi C dan D itu bukan angka yang sama. Karena kalau C dan D berisi angka yang sama, antara petak ini dua-duanya 3 dan membuat ini menjadi 4, tapi kita tahu bahwa tadi di lingkarannya bakal ada satu angka 2 dan satu angka 4. Maka sekarang nggak mungkin lagi ditempatkan angka 4. Atau ini double 4 ya, dan sekarang tetap nggak bisa ditempatkan angka 4 pada lingkarannya. Ah. Oke, berarti kita tahu C dan D ini merupakan angka yang berbeda. Oke, berarti ini menjadi biru, ini menjadi kuning. C ini berarti menjadi biru ya, dan ini menjadi kuning. Dan ini adalah 34 yang kuning. Ini gimana cara kita nge-resolve-nya? Oke, petak ini ya kalau kalau panah di Sudoku 4 kali 4 itu antara 1 tambah 2 untuk berjumlah 3 atau 1 tambah 3 untuk berjumlah 4. Maka bakal ada angka 1 di dua petak ini. Dan E adalah 1, 2, 3. Oke. Hmm. Gimana cara resolve-nya ini? Atau mungkin ada informasi lebih banyak kali ya di box ini. Kayak hmm, iya, soalnya yang saya lihat tadi itu kalau misalkan salah satunya adalah 3 ya, dan ini adalah 4. Dan ini menjadi 1 tambah 2. Maka tadi dua petak ini nggak mungkin berisi 1 dan 2 lagi. Berarti sekarang minimalnya 3 di sini dan ini menjadi 1. Berarti kalau posisinya seperti ini menjadi 3 1, melihat ke atas sehingga menjadi 2 dan 1. Berarti kalau 3 dan 4 ini menjadi 1 2, ini menjadi 1 3. Oh, oke ya ya. Berarti ya ya. Kalau gimana pun posisinya ya, kalau yang 3 itu bakal menjadi 1 dan 2 dengan posisi seperti ini ya. Antara satu di sini atau satu di sini. Gimana sih jelasinnya? Kalau misalkan 3 dia bakal satu dan 2. Kalau 3 di sini ini menjadi 1 dan 2. Kalau ini 4, ini bakal satu dan 3. Kalau ini 4, ini bakal satu dan 3. Ya ya ya. Karena gimana sih cara jelasinnya? Kalau 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 3 dan 4 seperti ini bakal menjadi kombinasinya ya. Kalau kita coba kebalikannya, 3 dan 4 ini menjadi satu dua pair lagi, dan petak ini nggak mungkin berisi satu dan 2 sehingga menjadi 3, dan ini harus berjumlah 4 maka ini menjadi satu. Ini bukan satu lagi dan ini menjadi satu. Ya, berarti petak ini bakal selalu angka satu sih dua-duanya. Sehingga dia menjadi 2 dan satu. Ya, ya. Ya, dan ini selalu menjadi 2 tambah 3. Oke. Dan oh, atau enggak gitu. Iya, iya, iya. Atau enggak gitu sih cara cara elegannya mungkin ya. Coba sebentar, sebentar. Saya pengen coba jelasin cara elegannya. Karena iya kayak nggak mungkin angka 4 itu berisi double 2 ya. Kalau ada double 2 kita nggak bisa menempatkan angka 3 gitu. Kalau 3 kan harus 1 tambah 2 tadi. Maka harus ada angka 1 di yang panah yang berjumlah 4. Maka dua petak ini akan selalu memiliki angka 1. 1 dan 2 dan 1 dan 3. Tapi supaya karena dua petak ini berisi angka 1, maka petak ini nggak bisa berisi angka 1 lagi. Atau kita tidak bisa menempatkan 1 di dua petak ini. Ya, ya, itu mungkin cara elegannya ya. Berarti di panah ini kita butuh 1 di sini, dan di panah ini kita tidak bisa 1 lagi di sini dan menjadi di sini. Ya, oke, oke. Sekarang di box ini 1 dan 2 harus seperti ini. Ini menjadi 2 3 pair tadi. 1 di box ini bisa kita tempatkan, 4 di box ini bisa kita tempatkan. Oke, berarti A dan B itu adalah 2 3 4. Maka A di sini harus 2 3 4, B harus 2 3 4, sama juga di sini.
Oke, terus gimana caranya ini kita resolve-nya? Oke, ini di mana nih? Di sini ya, satu 2 3. Hmm, hmm. Ini gimana sih caranya? Kalau wow, wow, ini susah ya puzzle-nya. Oke, tapi A dan B itu nggak mungkin berisi angka yang sama ya. Kalau dia double double 2, ini nggak bisa memiliki kandidat lagi. Kalau ini double 3, ini nggak bisa memiliki kandidat lagi. Kalau ini double 4, di sini tidak bisa ada ditempatkan angka 4-nya. Berarti kita tahu bahwa nggak, ada yang lebih simpel kayak deh. Kolom ini butuh 3 dan 4 kan ya. Baris ini butuh 3 dan 4. Dan ya kayak petak ini nggak mungkin berisi angka 3 deh. Ya nggak sih? Ya, karena kayak gimana ya jelasinnya ya. Kalau 3 tiga ada di kolom ini ada di dua petak ini. 3 di baris ini ada di dua petak ini. Dan berarti kita harus menempatkan dua kali angka 3 di kuning. Kita hanya bisa menempatkan maksimal satu di box ini. Berarti salah satunya harus di sini. Tapi 3 di box ini ada di dua petak ini. Berarti kita harus menempatkan satu angka 3 di biru dan satu angka 3 di kuning. Berarti angka 3 muncul dua kali di seluruh petak ini. Tapi hanya bisa muncul satu kali di sini dan satu kali di kolom ini. Ya berarti bakal ada 3 di sini dan 3 di sini. Wow, sulit ya. Oke, berarti 3 nggak mungkin di A dan B. Sehingga ini bukan 3 lagi. Iya, tapi A dan B masih masih tetap nggak bisa berisi angka yang sama ya. Kecuali angka 4 sih. Masih bisa. Nggak ada yang kalau kalau angka 4 masih nggak mungkin karena angka 4 kalau ada angka 4 di sini ini nggak bisa memiliki kandidat lagi. Berarti A dan B adalah eh, dua angka yang berbeda. Salah satunya harus 2 dan salah satunya harus 4. Sehingga C tidak bisa 4 lagi. Ini menjadi 3. Wow. Ini benar-benar saling terhubung banget ya kalau di puzzle ini. Berarti ini menjadi 3, ini menjadi 4. Sekarang kita tahu kuning menjadi angka 4, biru menjadi angka 3, 4 melihat ke bawah sehingga ini menjadi yang 2, ini yang harus double 1, ini yang double 2 menjadi angka 4, ini bukan 4 lagi, 4 sekarang harus 1 tambah 3 di sini, berarti harus 1 tambah 3, 1 atau 3. Oke, berarti ini antara 2 dan ini double 1, 1 tambah 1, atau ini 3 dan ini menjadi 1 2 pair. Berarti 4 di box ini bisa kita tempatkan di sini, maka A bukan 4 lagi, sehingga ini adalah angka A yang mungkin adalah angka 2 supaya sama. Oke, nice. Ya, berarti sisanya sekarang sudah lumayan lancar sih harusnya. Sehingga ini menjadi 3 dan 4, mana ini menjadi angka 4, ini menjadi 3, ini harus 1 tambah 2 sekarang. Box ini butuh 2, dan 1 grid selesai. Box ini butuh 1, 2, 3, box ini butuh 3, ini adalah 1, 4 yang bisa kita selesaikan. A sekarang adalah 2, B adalah 4, 2 melihat ke samping, ini menjadi 4, ini menjadi 2 dan 4, yep, bisa kita selesaikan 4 dan 2. Ini kenapa nih? Ini salah nih. Ya, ini harusnya 2 ya tadi. Oke, ini menjadi 1 dan 3. Kita butuh 1 di box ini, 1 di sini, 3 1,
2, 3, dan E. E adalah angka 1. Oke, ini menjadi angka 1. Dan sekarang ini harus minimal dan maksimal. 3, 1, 1, dan 2. Oke, 1 bisa kita tempatkan di box ini dan di box ini. Baris ini butuh 3. Ya, sisanya tinggal sudoku aja sih. Oke, puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk 4 arrows. Ya, ini benar-benar konstruksi yang luar biasa banget sih sudokunya. Benar-benar kerasa banget ya, menyelesaikan sudokunya secara bersamaan. Mendapatkan informasi dari satu grid ke yang lainnya. Luar biasa. Dan kalau menurut saya di pack ini tuh benar-benar konstruksi yang brilian banget sih. Logikanya sangat bervariasi sekali ya puzzle-puzzlenya, dengan ada beberapa varian juga gitu yang saya belum pernah lihat idenya sebelumnya. Sangat-sangat inovatif, sangat luar biasa sekali. Dan yang saya suka tuh adalah di pack ini benar-benar menunjukkan banget gitu. Sudoku 4x4 tuh bisa loh untuk seru untuk dimainkan. Sudoku 4x4 bisa loh untuk menghasilkan logika yang menarik. Sudoku 4x4 bisa loh untuk menantang gitu ya puzzle-nya. Ada beberapa tuh yang saya mungkin agak kesulitan juga tuh ya. Ada yang sulit-sulit lumayan. Benar-benar konstruksi yang luar biasa sekali pack ini. Dan saya mau berterima kasih banget kepada Clover yang telah membolehkan saya untuk membuat video solve untuk pack ini. Thank you banget, puzzle yang luar biasa sekali packnya. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.